Malaysia Healthcare atau MHTC itu apa sih sebenarnya? Ya, MHTC ini telah ditubuhkan semenjak tahun 2015 ya. Jadi tanggung jawab kita adalah untuk memberi tahu informasi yang betul kalau berobat ke Malaysia. Itu keistimewaan Indonesia lah bagi saya. Terima kasih. And a lot more to discover. Masih banyak lagi. Indonesia itu besar ya pulau-pulaunya. PHP apa? PHP. Itu nggak tahu. Apa itu? Harapan palsu. Apa? Pemberi harapan palsu. Waduh. Ini dia suka kasih pemberi harapan palsu. Itu saya panggil bahasanya scammer. Scammer, penipu ya. Penipu. Halo sahabat sehat, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast pertama kali Malaysia Healthcare ya Renata. Yes, nama podcastnya adalah Tanya Malaysia Healthcare. Betul. Jadi di sini saya dan Renata juga akhirnya Malaysia Healthcare yang memang sudah ada di Indonesia punya satu platform baru yang dinamakan podcast Malaysia Healthcare. Iya, ini pastinya bakal seru banget Laude, karena kita tuh kalau ngomongin Malaysia, negara tetangga kita pasti betul. juga udah sering denger ya. Nah, kita ngomongin namanya Tanya Malaysia Healthcare. Kira-kira ini tentang kesehatan dong ya pastinya. Iya, tentang kesehatan dan juga nanti podcast ini Renata ke depannya nggak cuma hanya tentang Malaysia Healthcare juga, tapi kita juga akan undang komunitas. Mungkin kita akan menghadirkan juga teman-teman kita yang lain di KL tentunya. juga, ataupun dari pusat perawatan kesehatan di Malaysia kita juga bisa hadirkan di sini. Iya. Gitu. Dan Laude, kamu sendiri gimana sih kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya boleh sadaran ya? ya? Oh boleh dong. Alhamdulillah boleh. sehat ya, karena kan kalau kita tahu sehat itu penting ya Renata ya. Ya. Kalau kita bicara kesehatan itu nggak cuma hati juga kan, tapi Betul, juga kesehatan betul. mental dan juga badan. Betul. Apalagi Malaysia itu, kamu suka nggak sih Malaysia? Ih, suka banget dong, aku suka sama makanan mereka. Kamu tahu kan tuh mirip banget sama Indonesia. Pasembur. Pasembur, nasi lemak. Terus wisatanya juga kan. Kamu udah pernah kan ke Malaysia juga? Udah, terakhir ke Malaysia itu bulan Januari kemarin, jalan-jalan Januari. juga. Jadi memang kita tuh ya selain dengar bahwa Malaysia ini terkenal akan kulinernya, wisatanya, kesehatannya tentunya ya. Karena banyak banget nih warga negara Indonesia yang berobat ke Malaysia. Betul, dan kita kan di sini ibaratnya sebagai perwakilan juga ya Malaysia Healthcare di Indonesia ya Betul. Renata. Banyak sekali fasilitas Malaysia Healthcare yang memang kita bisa bantu juga kan, karena teman-teman semua yang di podcast ini juga kita ingin memberitahu juga bahwa aku dan Renata ini merupakan perwakilan dari Malaysia Healthcare untuk Indonesia. Jadi teman-teman kalau ingin tahu tentang Malaysia atau rumah sakit dan lain-lainnya itu bisa mengunjungi website kami ataupun di podcast ini ya Renata, seperti itu. Betul banget Laude. Laude, kayaknya kan ini podcast pertama ya. Betul. Kayaknya harus istimewa dong. Iya. Jangan cuma kita berdua aja, karena udah bosen ya kita berdua terus Iya. ya. 4L, lo lagi. Iya, betul. Jadi kita akan panggil bintang tamu yang istimewa yang kita impor khusus langsung dari Malaysia. Penasaran? Siapa? Tetetetetet. Kita panggil Bu Farah Halo. Dewa. Ya, selamat datang. Selamat datang, salam sehat. Salam Farah. Ini dari KL. Ya, langsung dari Kuala Lumpur nih. Kuala Lumpur terbang ke Jakarta ya. Terbang ke Jakarta. Iya, Ibu Farah Della, Direktur MHTC Indonesia. Iya. Iya, apa kabar? Baik. Aduh, Ya. Ibu Farah nih terlihat begitu happy ya berada di studio di Jakarta hari Iya, ini. saya suka sama sekali kalau datang ke Jakarta. Wow. Ya. Kita sebenarnya memang sering ya Bu ya, kita bekerja sama juga, kita sama-sama bekerja di Malaysia Healthcare. Iya. Cuman di podcast perdana kali ini kita ingin lebih tahu tentang Ibu Farah sendiri. Oh, sekarang saya ya? Iya. Ah, oke. Gantian ya. Kita yang juga ingin tahu bagaimana pengalaman Ibu Farah Della itu. Panggil Ibu kayaknya Ibu. aku ya. Kakak aja kali ya. Ibu pun oke, kakak Ibu pun juga oke. ya. Soalnya Ya. matanya masih muda gitu. Nampak muda. Nampak muda. Ah. Oke, kita sudah punya beberapa pertanyaan juga. Oh ya, udah ada, oke? Iya, nanti Boleh. kita akan bergantian tanya ya sama Oke. Ibu Farah. Ibu Farah mungkin boleh say hello dulu nggak sama teman-teman? Ya, hello semuanya teman-teman di Indonesia, terutamanya di Jakarta ya. Terima kasih kerana mengikuti podcast kita. Ini pertama kali ya Betul, podcast kita. betul. Jadi kita ingin share berbagai cerita mengenai berobat ke Malaysia.
Oke, jadi senang banget kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Farah di sini. Mungkin pertama kita mau tanya nih, tadi disebutkan dan juga logonya di sini ada Malaysia Healthcare atau kalau panjangnya itu MHTC ya, Laude ya. Malaysia Healthcare Travel Council. Iya, mungkin Kak Farah jelasin sedikit lagi dong sama teman-teman podcast kita. Iya. Malaysia Healthcare atau MHTC itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya kita panggil aja Malaysia Healthcare ya, lebih senang untuk disebut. Sebab MHTC itu terlampau panjang. Jadi MHTC ini telah ditubuhkan semenjak tahun 2015 ya. Jadi tanggungjawab kita adalah untuk memberi tahu informasi yang betul kalau berubat ke Malaysia. Jadi ini adalah penting untuk pasien-pasien dari Indonesia yang perlu tahu sebelum ke Malaysia, rumah sakit yang mana, doktor yang mana, pengubatan bagaimana, dan kita juga bisa membantu untuk membuat appointment untuk rumah sakit dan doktor di seluruh Malaysia. Jadi ini adalah tanggungjawab kami memberi informasi yang betul kepada pasien sebelum datang ke Malaysia untuk berubat. Ya. Oke. Jadi berarti tugasnya itu adalah mempromosikan juga ya Bu Farah Ya, benar. tentang apa namanya perawatan di Malaysia. Tapi sebelum kita ke situ, Farah udah berapa lama sih sebetulnya di market Indonesia Di market ini? Indonesia ya. Jadi saya udah 4 tahun ya. 4 tahun ya. Nah, jadi 4 tahun. bulan 10 ini udah 5 tahun. 5 tahun. Ya, di Malaysia. memang dari mulanya jaganya market Indonesia. Terus tadi kan memang fungsi Malaysia Healthcare itu badan promosi dan lain-lain. Selain itu ada apa lagi sih Bu Farah? Kan tadi mempromosikan, terus appointment dan Ya. lain-lain. Sebab kami mau lebih dekat dengan pasien-pasien kita di Indonesia ya, Renata Laude. Sebab mereka adalah sebab kita rasa ya pasien-pasien itu perlukan banyak bantuan sebelum ke Malaysia. Jadi kami adakan berbagai acara di Indonesia, bukan saja di Jakarta tapi kalau boleh di seluruh Indonesia ya. Kita adakan expo, health talk, berjumpa dengan pasien, komunitas, media. Jadi ini adalah penting untuk kita menyampaikan kepada pasien-pasien yang pernah berubat ke Malaysia dan juga yang baru yang mau berubat. Tapi pastinya kita tidak mau sakit ya. Kita mau semua orang sehat, walafiat ya, nggak mau sakit. Tapi kalau udah sakit ya, mungkin bisa perlukan second opinion. Ataupun alternatif treatment yang tidak ada di Indonesia, kita menjemput pasien kita untuk datang ke Malaysia untuk berubat. Ya, jadi kita hadirnya di Indonesia ini untuk memberi informasi, membantu pasien untuk datang ke Malaysia. Kadang-kadang Renata kalau misal orang sakit itu kan dia sudah ada opsi A, dia ingin tahu lagi nih sebetulnya saya nih apa namanya sakit apa ataupun bener nggak sih dokter yang menyatakan seperti ini seperti itu. Jadi dia membutuhkan second opinion gitu. Dan kegiatan Malaysia Healthcare tadi kan Farah bilang sampai ke health talk, Bu Farah bilang sampai kemana-mana dan katanya ini baru pulang juga ya dari kota Bandung. Ya, dari Bandung. Kita baru adakan acara expo ya. Expo juga. Expo juga. Jadi ini pertama kali juga kita ke kota-kota yang kedua. Selalunya kalau kita kota besar ya Jakarta, Surabaya, Medan. Tapi untuk tahun ini kita akan ke kota yang kedua seperti Bandung yang kita baru lakukan expo untuk berjumpa dengan pasien-pasien di situ juga. Gitu. Jadi Farah datang tuh dari sana langsung ke Bandung juga untuk expo ya. Ya, untuk expo, untuk bertemu dengan komunitas, bertemu dengan media juga. Sekali lagi untuk menyampaikan dan bertemu dengan pasien-pasien kita. Kota Bandung. Ya, untuk Malaysia Healthcare atau ya mudah ya Bu ya, Malaysia Ya, Healthcare. Malaysia Healthcare aja. Karena kalau kita dengar healthcare itu banyak yang menyangka ini seperti mungkin asuransi atau ada travel yang tadi disangka travel agent ya. Kak Farah. Mungkin Kak Farah boleh nggak juga cerita ke teman-teman sebetulnya ini memang organisasi begitu atau bagaimana jika pasien atau teman-teman kita di Indonesia tadi kan bisa dibantu ya untuk rekomendasi rumah sakit ya? Ya, betul. Itu apa ada bayaran atau seperti apa sih? Ya, sepertinya Malaysia Healthcare ini ramai yang masih tidak tahu ya. Ini agent atau asuransi ataupun hospital. Ada ingat kan kita ada hospital ya? Betul. Tapi sebenarnya Malaysia Healthcare ini adalah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, Kemenkes Malaysia, diberi tanggungjawab untuk membantu pasien yang mau ke Malaysia. So jadi selain daripada memberikan informasi, membuat appointment, kita ada perwakilan kita di Jakarta yang bisa membantu membantu pasien-pasien kita. Jadi informasi yang kita berikan atau kita share tidak perlu bayar, semuanya gratis ya. Ya, sebab itu sekali lagi tanggungjawab kita. Ya, tapi kalau berobat ke rumah sakit ya perlu bayarlah. Cuma kalau informasinya tidak perlu bayar, gratis. Oke, baik. Nanti kita di segmen berikutnya memang akan tanya-tanya juga Malaysia Healthcare di Indonesia itu ada apa aja. Cuma kalau Kak Farah boleh share
bahwa memang kita tahu nih teman-teman kita di Indonesia ada yang cari opsi kedua berobat ya, itu di luar negeri, Iya, dan betul. salah satunya itu di Malaysia. Iya. Mungkin Kak Farah boleh share juga, kira-kira menurut Kak Farah nih, yang Kak Farah tahu bahwa biasanya orang Indonesia kalau ke Malaysia itu berobatnya apa? Nah, itu soalannya sering ditanya ya. Apa aja mereka datang ke Malaysia? Kalau ikutkan yang top 5 ya. Ya, top 5 yang paling banyak yang berubat ke Malaysia, yang pertama adalah sakit jantung, berkenaan jantung. Yang kedua, kanker. Berbagai jenis kanker datang berubat. Dan yang ketiga, ortopedik. Berkenaan tulang, lutut, pinggul ya. Dan yang for the last apa? FVF, fertility. Ya, fertility yang paling banyak juga sekarang ini kita lihat paling banyak. Nah, fertility ataupun bayi tabung. Bayi tabung. Ya, yang datang berubat. Jadi selain daripada itu pastinya medical check up ya. Ya, medical check up macam kalau pasien kita dari Medan itu, dari Sumatera itu lebih dekat datang ke Malaysia daripada datang ke Jakarta. Jadi kalau Medan tu seringnya ke Penang ya. Jadi rumah sakit di bawah Malaysia Healthcare ini di seluruh Malaysia. Ada di Kuala Lumpur, di Selangor, Penang, Melaka, Johor dan juga di Sabah dan Sarawak. Ya, jadi rumah-rumah sakit yang ada di seluruh Malaysia ini membantu pasien di seluruh Indonesia juga. Ya, jadi kalau pasien kita dari Medan, Sumatera itu kebanyakan ke Penang, yang dari Jakarta, Surabaya itu ke Kuala Lumpur. Ya. Itu dia tadi ya, banyak penyakit yang kita tidak bilang di sini kurang baik atau seperti apa, tapi ada kalanya beberapa penyakit itu memerlukan opsi kedua berobat ya Kak Farah. Ini kayak ini Kak Farah dia mau bayi tabung kan? Bayi tabung ya? Mau bayi tabung, Ini tapi adalah masa yang sesuai ya, sebab Iya. tahun depan adalah apa itu? Dragon Year. Dragon Year. Tahun naga, Tahun say. naga. jadi kalau saya hamil sekarang, tahun depan saya hamil lagi. Istri saya hamil itu berarti tahun yang bagus untuk tahun depan untuk melahirkan ya Pak Rek. Itu apa nih? Itu mengikut kepercayaan orang Cina ya. Orang China ya. Jadi tahun depan, jadi banyak permintaan, begitu banyak sekali permintaan untuk IVF tahun ini supaya anaknya bisa keluar Lahir di tahun lahir di naga tahun ya? naga. Di tahun naga. Buruan. Tapi Farah kalau kita bilang tadi kan apa namanya jadi opsi kedua. Kenapa sih Farah banyak sih orang Indonesia tuh ke Malaysia tuh kenapa? Kenapa? Iya. Ya pastinya lebih dekat. Iya, betul. Indonesia itu dengan Malaysia itu tidak jauh, paling pesawatnya mungkin kalau dari Jakarta tuh 1 jam 45 menit, 2 jam lah. Kalau dari Medan itu yang 40 menit aja ke Penang. Iya, betul. Ya, yang kita ada jalur juga dari Batam ke Johor 2 jam melalui feri, Iya. Dumai gitu. Saya pernah melalui itu semua ya, berjumpa dengan pasien di sekitar Indonesia, di dekat dengan Malaysia. Jadi ke Malaysia itu tidak menyusahkan, menyenangkan sebab lebih dekat, lebih dan juga pasti Malaysia Indonesia itu kurang lebih sama ya. Sama, cara Kak. kita berbahasa. Saya pun masih belajar ya bahasa Indonesia Iya. dikit-dikit. Selain dari itu kuliner ya, makanan halal bisa didapati, senang dapati di Malaysia dan kurang lebih sama. Macam saya datang sini, saya tidak ada masalah untuk makan makanan Indonesia, sama juga Sama orang ya, Kak, Indonesia. ya? Kurang lebih sama dan Kita apalagi juga. bahasanya juga ya. Karena kita ngobrol sama Farah aja nih kayak macam nyambung. sahabat, paham gitu. Tapi mungkin ada accent ataupun apa kata-kata yang dari bahasa Malaysia Indonesia sedikit kurang lebih beda kan seperti itu. Pasien selalunya datang disebabkan itu dan sudah berbahasa, kuliner lebih dekat gitu, dan pastinya harga berobat di Malaysia itu terjangkau sama sekali. Terjangkau karena ringgit dan rupiah kurang lebih sama, makanya bajunya tuh tulisannya lebih dekat, lebih terjangkau, Iya, Zai. seragam Lebih kita dekat, ya. ini Lebih dekat, lebih terjangkau, lebih dekat dengan Indonesia, harganya pun terjangkau dengan kurs Indonesia. Kenapa tuh sih Kak Farah harganya tuh selalu dibilang terjangkau? Boleh nggak Kak Farah tuh jelasin lagi terjangkau itu boleh. kenapa, seperti apa Ya, gitu? ini mungkin lama yang tidak tahu ya, terutamanya pasien-pasien yang belum pernah ke Malaysia ya. Jadi kalau berobat ke Malaysia itu harga di rumah sakit adalah dikawal oleh Kementerian Kesihatan. Okey. Ada harga shillingnya, tidak bisa dinaikkan sesuka hati. Jadi itu pasien rasa macam begitu terjangkau harganya, tidak terlampau mahal. Jadi apa yang dibayar oleh pasien Indonesia dan apa yang dibayar oleh pasien Malaysia adalah sama. Mereka tidak berbeza antara international pasien dan juga Malaysia. Iya. Jadi harganya begitu terjangkau. Ini berbeza dengan negara lain. Negara lain itu harganya ditentukan oleh doktor. Tapi bukan di Malaysia. Malaysia ada harga yang cilik. Jadi sebelum pasien datang ke Malaysia itu itulah tanggungjawab rumah sakit dan kita untuk memberi tahu seawalnya berapa anggaran harga
yang akan di charge ya, supaya tidak terkejut ya bila sampai ke Malaysia itu wah mahal banget. Tapi sebenarnya tidak. Dia akan diberitahu anggaran harganya sebegini. Ya. Ya. Jadi itu yang dikatakan Malaysia itu harganya begitu terjangkau. Kalau di Penang, di Melaka mungkin lebih murah lagi. Ya. Lebih dekat juga ya. Ya, lebih dekat juga. Ya. Oke. Tadi juga Laude Kak Farah bilang dia udah mau ke Batam, ke Medan. Aku aja belum sampai sana loh. Kamu udah sampai Batam? Batam belum. Curiga jangan-jangan udah keliling Indonesia. Iya, selalunya gitu kan. Farah bilang kurang lebih udah 4 tahun ya di Indonesia. Dari Jakarta udah pernah pasti kan? Iya, pasti. Kota Medan udah pernah. Iya, Surabaya, Manado, Kalimantan ya. Kalimantan, Pontianak, Singkawang. Singkawang udah pernah. Singkawang pernah juga. Dari kota-kota itu. Balikpapan. Balikpapan juga pernah. Iya, Nusantara yang tempat. Dia udah duluan, kita belum. Kita belum ya, Say. Tapi nggak ada apa-apa, baru hutan lagi. Oh, iya. Jadi ya. Belum Apa jadi. ya? Tapi tahu tempatnya di mana. Iya. Nah, Farah udah 4 tahun gitu kan buat Kuala Lumpur, Jakarta dan lain-lain gitu. Dari kota-kota tersebut ada nggak sih yang terkesan bagi Farah? Sebenarnya itu bagusnya Indonesia ya. Setiap kotanya beda. Beda makanannya, beda orangnya, bahasanya. Walaupun Indonesia bahasanya ada sedikit beda. Iya, ya. betul. Dan pastinya orang Indonesia semuanya baik-baik ya. Saya tidak ada masalah, alhamdulillah. kita nggak, Kak? Selama 4 tahun ya Indonesia ini semuanya baik-baik sekali. Jadi kalau saya ke Aceh mungkin perbedaannya budayanya beda dikit. Kalau saya ke Manado, saya pernah ke Manado juga. Manado juga pernah. Iya, pernah. Kebunaken, saya pernah kebunaken juga. Ya, itu hebatnya Indonesia. Bagi saya setiap kotanya behaviornya beda, cara orangnya ada beda sikit. Itu bagi saya adalah penarikan ya, ataupun something yang saya suka pergi ke kota-kota lain di Indonesia. Iya, sebab saya belajar banyak sekali berjumpa dengan orang-orang di kota-kota yang terutama paling saya suka ke kota-kota kecil. Kota kecil itu ya. Makanan khasnya Ya, makanan khas. Jangan cakap itu, batiknya pun beda. Batiknya juga beda. Karena batik juga beda-beda kan. Iya, betul. Itu memang tidak ada di negara lain bagi saya. Tapi saya nggak bisa tahu ini batik Solo atau batik Jogja. Tapi saya tahu motifnya beda, Palembang beda, gitu kan. Itu keistimewaan Indonesia lah bagi saya. Wah, terima kasih. And a lot more to discover. Masih banyak lagi. Indonesia itu besar ya, pulau-pulaunya. Ya. Kalau kota selain Bunaken, Manado, kota lain ada nggak pada kayak Makassar, Makassar. Ya benar. Jadi kita akan ada acara nanti yang akan hadir ke sana. Pernah ke Solo juga udah pernah. Iya, Solo, lagi ke Jogja pastilah ya, untuk holiday dan juga untuk kerja. Lagi apa? Semarang. Hampir semua ya. Hampir semua. Dumai, Pekanbaru. Udah pernah. Wow. Kak Farah ada nggak mungkin nggak inget makanannya semuanya ya, tapi pasti ada dong yang Kak Farah tuh enak banget sampai Kak Farah tuh mungkin nanya ini namanya apa gitu, ada nggak Kak makanan yang Kakak suka lah dari Indonesia? Kak saya kalau yang kebanyakan kurang lebih sama ya. Tapi mungkin sebab saya makan yang sama. Saya paling suka nasi padang lah ya. Oh, nasi padang. Sama kita sebab juga kan itu yang sering saya cari pertama kali datang, terutama di Jakarta atau ke Sumatera ya. Paling enak di Sumatera. Betul. Ya, jadi sebab ibu saya dari orang Minang. Minang dari Sumatera. Ada darah Indonesia juga. Cuma mukanya ada India sikit ya. Sebab bapak saya orang India. Jadi nasi padang itu very close to my heart. Jadi itu yang pertama kali saya cari kalau saya datang ke Indonesia. Di mana aja ya. Jadi yang lain itu macam nasi uduk, ya bakso pastinya di Indonesia suka. Cuma satu ya, saya rasa begitu unik ya, satu makanan ini. Gudeg ya. Gudeg itu kalau di Jogja ya. Betul. Di Jogja itu, tapi saya nggak bisa ya sebab terlalu manis. Kayak kita dong ya. Mungkin karena kamu suka ya? Iya, kita suka karena kita manis. Ya, itulah dia. Jadi gudeg itu bila saya coba itu katanya istimewanya Jogja. Jadi saya coba. Makan bisa ya, tapi nggak berapa suka sebab terlalu manis. Sebab mungkin lidahnya lidah Sumatera ya, lidah Padang ya. Jadi perlu pedas. Nasi Padang, Farah sukanya makan apa? Ayam. Rendang daging ya. Rendang daging dan juga gulai ayam. Jadi nak tahu nasi Padang yang enak itu tengok pada rendangnya. Di mana tuh? Nggak boleh. Nggak boleh, nanti di promosi ya.
Ya, saya adalah few kedai yang cari semalam. Langganan Kemarin ya? pun saya pergi ya. Oke. Nanti kita ngobrol di belakang ya. Rumah makan Padang yang enak yang mana? Atau kalau teman-teman atau sahabat sehat mau kasih referensi atau Ya, tolong ya. saran rumah sakit lagi. Rumah makan mana? Rumah makan Padang yang Ya. recommended ya. Bukan saja rumah makan, tapi mungkin makanan yang saya tidak pernah rasa ya. Betul. Yang perlu rasa. Jadi kadang-kadang tak tahu ya. Oh ya perlu rasa ini macam sate, apa ni bakso tu semua kira di Malaysia pun ada juga. Batagor pernah makan Batagor pasti. Oh, pernah. Kemarin pulang dari Bandung makan batagor juga kan sama bakso ya. Iya, benar. Iya. Oke, terus kalau tempat tadi kuliner ya. Nah, berikutnya mungkin tempat wisata di Indonesia yang menurut Kak Farah itu berkesan banget buat Kak Farah. Seperti makanannya ya dan juga kota-kota orang-orang yang di kota lain ya, wisatanya sama. Keistimewaan Indonesia itu setiap kotanya tarikannya berbeda. Beda-beda. Macam kalau ke Jogja pasti Borobudur kan, temple, candi. Wisata alam ya kalau dibilang gitu. Kalau di Jakarta ini pastinya shopping mall, macet, itu keistimewaan selain itu kalau macam Indonesia ini terkenal dengan beach ya. Apa panggil beach itu? Pantai. Tak ingatlah pula ya. So pantainya kalau di Lombok, Bali kan, itu memang bagus sekali. Bagus ya. Ya, kalau insyaAllah satu hari saya dapat pergi ke Labuan Bajo ya, ke Pink Beach, jadi mau ke Samba, itu antara my bucket list lah. Ya, Selagi aku travel di Indonesia ni, kalau bisa pergi ke sana. tempat-tempat yang tidak pernah ramai orang Malaysia pergi. Jadi aku bisa action ya di social media aku sampai dulu gitu. Tapi kemarin juga sempat ke Manado juga ke Ya, Bunaken. Bunaken itu salah satu ini loh, salah satu apa namanya? Rumah laut pantai ya? terbagus ya. Ya. Terbagus. Pantai terbagus dan juga well known Itu tak laut lah. laut. Bunaken laut ya? Iya laut. Ya. Ini orang Indonesia nih dengan geografinya belajar sekolah lagi ya. Perlu pergi juga. Iya, belum aku. Sayang ya. Sulawesi. Makassar. Makassar ya. Makassar ke Manado lagi dekat kan? Iya, bisa naik pesawat 2 jam pesawat. gitu kan. Terus Farah kan kalau kita tadi Farah udah bilang ke beberapa kota, ada nggak sih yang memang Farah tuh merasakan bahwa orang-orang Indonesia ternyata nih butuh juga ke Malaysia kan, karena Kalimantan itu dengan Sarawak dekat ya. Iya. Farah sempat juga ya ke sana ya kemarin ya. Iya. Ke Singkawang sama Pontianak. Dan juga kalau itu Kalimantan Barat ya. Kalau Kalimantan Timur itu Balikpapan, Samarinda. Lagi satu apa ya? Ada satu lagi kota saya lupa. Banjarmasin. Bukan ya? Saya tidak sempat pergi. Singkawang, Samarinda, Balikpapan, 2 aja. 2. Betul. Ya, Balikpapan sama yang kota Nusantara yang KKN. dibinakan ya. So itu saya pernah sampai. Tapi walaupun Kalimantan itu dekat dengan Malaysia, tapi penerbangan tidak ada ke Malaysia dari sana. Perlu ke Jakarta dulu. Transit ya. Jadi kalau kata yang betul-betul senang atau terdekat adalah di Sumatera lah. Di Pulau Sumatera itu ya kalau sama ada jalur udara yang lebih dekat ataupun melalui jalur laut ya, ada ferry dari Batam ke Johor, daripada Dumai, Pekanbaru ke Melaka. Jadi saya pernah melalui jalur udara, jalur laut, Semua udah coba. Jalur udara itu ke Singkawang dengan Pontianak. Itu dari Kalimantan ke Dari Singkawang. Kalimantan ke Kuching. Jauh juga jalannya Pak ya, Bu Farah. 10 10 jam. Ini salah satu Udah yang mau ke Surabaya. Iya, saya Jauh juga ya? Yang saya rasa itu kasihan ya pasien-pasien kita yang datang daripada Pontianak itu perlu melalui jalan yang 10 jam yang tidak berapa bagus ya. Can you imagine dia sedang sakit ya? Jalan ya. Tidak ada penerbangan gitu langsung. Jadi dia terpaksa melalui jalan, saya panggil itu jalan dangdut ya. Gila gitu. Jadi kalau yang sudah operasi itu perlu pulang semula, ya kena melalui jalan tersebut. Ya, itu salah satu saya rasa yang begitu terkesan lah bagi saya. Bagaimana kita bisa bantu pasien kita untuk lebih senang ke Malaysia. Jadi kerajaan di Malaysia juga menggalakkan penerbangan langsung. Udah ada sekarang ya Pak ya. Lain di Indonesia ke Malaysia. Dulu sebelum pandemi kita ada flight dari daripada Pontianak ke Kuching. Tapi sekarang ni masih belum ada lagi. Jadi kita doakan dan harapkan
akan adalah dalam masa Betul. terdekat. Iya. Karena menurut aku make sense dan masuk akal juga ya loh. Mungkin kalau orang yang di Kalimantan itu Kak, misalkan ya kita tahu kalau di Indonesia mungkin fasilitasnya paling banyak di kota besar ya, di Jakarta. Mungkin kalau orang Kalimantan agak jauh ya kalau mau ke Jakarta, mungkin dia lebih dekat ke Sarawak. sebagai Karena masih contohnya. satu pulau ya, Rin? Betul Pulau dekat Kalimantan, banget Borneo. sih. Iya. Menarik ya Kak ya untuk Jadi kita mengetahui. rasa macam Malaysia Healthcare ini begitu bangga untuk dapat membantu pasien dari negara jiran untuk berubat ya. Iya. Yang penting adalah dia sihat ya. Ya, Dapat amin. pengobatan gitu. Betul. Memang menarik ya untuk sahabat sehat yang nantinya akan menonton podcast kita ini juga kalau mau nanya boleh banget ya Laude untuk menyampaikan komentar, pendapat atau pertanyaannya di kolom komentar. Betul sekali. Tentunya tadi Farah juga bilang kan kalau sebetulnya fungsi Malaysia Healthcare itu tidak hanya sebagai pusat informasi, tapi kita lebih banyak membantu pasien, Farah. Betul. Kamu ada nggak sih pengalaman kayak kita kan sebagai MHRO kan perwakilan, ada nggak sih pengalaman yang Apa tuh memang MHRO? Malaysia Healthcare Representative Oke. Office perwakilan Perwakilan. membantu pasien Indonesia tuh untuk ke Malaysia karena kan banyak Betul, ya. Karena sebelum ini memang kita tuh banyak terima inquiry, Ya, pertanyaan. membantu mereka untuk mendapatkan perobatan. Iya betul. Jadi Malaysia Healthcare ini sendiri memiliki kantor perwakilan di Jakarta ya. Kalau di Kak Farah juga untuk membantu pasien seperti yang tadi Farah Ya, sampaikan. Siapa tahu ada yang perlu untuk informasi berobat bisa menghubungi perwakilan Malaysia Healthcare. Healthcare ya di yang ada di Jakarta. Jakarta. Ya, jadi kalau kita jumpa pasien kita kan, pasien itu bilang sama saya, Ibu Farah, your doctor save my mother's life. Wow. I think itu adalah salah satu yang speechless lah. Ya, Speechless ke dalam ya rasa, walaupun saya bukan dokter, bukan saya yang merawat ibunya, Ya. tapi bila dia bilang gitu, sebab kita yang merekomendasi rumah sakit tersebut, dia dapatnya dokternya bisa mengobati sakit ibunya. Jadi itu adalah bagi saya priceless kerja yang kita lakukan ini. Ini adalah Betul. kenapa kita di sini. Betul. Jadi Untuk membantu pasien kita. seperti perpanjangan tangan gitu ya. Ya, Mungkin pasien pertama bingung nih Laude, kayak dulu zaman pandemi ya, banyak yang ingin masuk ke Malaysia tapi tidak tahu bisa. informasinya ada di mana. Nanti Ya. mungkin bisa ditanyakan juga ke perwakilan Malaysia Healthcare yang ada di Jakarta, Indonesia. Ya, betul. Oke. Betul. Terus tadi kalau kita sebagai perwakilan juga ya Farah kan kita banyak sekali inquiry sih Renata. Betul, sih kata Farah tadi kita kan membantu pasien-pasien Indonesia yang mau ataupun tanya-tanya yang ya. tanya dan lain-lain gitu. Saya juga punya pengalaman dulu ada beberapa pasien tuh kadang kita betul Farah itu aku rasakan juga ketika dia mau berangkat ke Malaysia terus dia pasti WhatsApp ya Farah. Mas Laude saya udah berangkat nih, saya udah selesai operasi. Alhamdulillah dokternya baik itu tuh kita seneng tahu Seneng ya. Bukan tugas ya, tapi dari kita Lebih sudah dari bantu, tugas ya. kita Betul. sudah bantu. Ketika dia senang, dia bahagia, dia sembuh, dan dia kirim foto Farah, dia kirim foto kayak bapaknya tuh bisa operasi, Oh, kirim ke iya. kita bilang ini sudah operasi, dokternya baik, bagus, semua tuh seneng gitu, Iya. membantu seperti itu. Iya, gitu. itu. Secara tidak langsung kita Secara membantu tidak langsung ya. Memang itu kerja kita. Betul sekali. Kita tidak bisa jadi dokter, Tapi kita kita bantu bagi Iya, informasi. betul, informasi. Betul. Kak, kalau di bawah Malaysia Healthcare sendiri tuh rumah sakitnya berarti swasta semua atau? Ya, swasta semuanya. Kalau diikutkan di Malaysia itu ada kurang lebih 200 rumah sakit. Cuma 92 ya adalah di bawah Malaysia Healthcare. Kenapa 92 aja? 92 itu adalah yang terbaik di Malaysia yang kita bisa bawakan ke international pasien. Jadi kita pun bila kita merekomendasi kepada pasien di luar negeri, kita tidak mau ada masalah. Kita tidak mau pasien datang ke Malaysia ada masalah dengan rumah sakit, dengan dokter. Ya, itu tanggungjawab kita supaya pasien datang with peace of mind. Peace of mind. Jadi Apa tidak tuh? perlu risau ya. Bahasa Indonesia Ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran. Ya, jadi katanya udah sakit kan, lagi mau Iya pikirkan sih. yang dokternya bagaimana, rumah sakit Iya. bagaimana. Jadi part itu kita bantu. Oke. Buat appointment. Jadi dia sampainya di Malaysia langsung ke rumah sakit dan bisa teruskan pengobatan. Tidak perlu risau, dokter ini bagus nggak? Rumah sakit ini oke nggak? Bayarannya ada scammer atau tidak gitu kan? Itu semua penting ya, sebab bila kita sakit itu prioritas kita untuk sembuh. Iya. Ya, jadi ini yang kita cuba lakukan, membantu pasien kita ketenangan fikiran bila berubat ke Malaysia. Jadi yang 92 ini terbahagi kepada seluruh Malaysia ya, di Kuala Lumpur, Penang, di Melaka, di Johor, Sabah, Sarawak juga ada.
Kalau Farah bilang kan tadi keterangan pikiran, layanan Malaysia Care itu apa aja sih Bu Farah ketika kita berangkat dari Indonesia Bandara, ke Malaysia? ya. Apa ada fasilitas lain nggak sih? Ya, ada pastinya. Jadi kalau pasien yang ke Kuala Lumpur dan Penang, kita ada lounge ya, Laude sama Renata. Lounge-nya di Kuala Lumpur International Airport 1 dengan Kuala Lumpur International Airport 2 dan juga Penang Airport. Di bandaranya Di bandaranya. Malaysia ya. Ya, jadi pasiennya sampai langsung ke booth kita, lounge kita untuk menunggu pengangkutan daripada rumah sakit ataupun menunggu Grab. Jadi kita ada perwakilan Malaysia Healthcare di setiap bandara yang saya sebut tadi yang perlu bantuan daripada pasien. Cuma pasien perlu inform kita ya, kontak kita, kata saya memerlukan bantuan daripada bandara untuk membawa sakit datang ke Malaysia. Dan selain daripada itu, yang baru ini ya, untuk memudahkan lagi pasien kita, apa itu, Kak? kita ada special lane di imigrasi. jalur Special lane, khusus jalur ya? khusus Jalur khusus. untuk pasien yang datang dari seluruh dunia, tapi semestinya yang paling ramai dari Indonesia ya. Iya, Ya, benar. jadi katanya sakit kan, mau Iya. menunggu lagi, mau antri lagi di imigrasi itu lagi sakit ya rasanya. Jadi kita baru-baru ini kita berkolaborasi dengan imigrasi Malaysia untuk mendapatkan jalur khusus untuk pasien yang ingin datang ke Malaysia. Tapi perlu memberitahu kita dulu. Beritahu perwakilan kita yang saya mau datang tanggal ini, waktunya begini. Jadi kita bisa ada perwakilan kita sana membawa pasien langsung ke jalur khusus. Jadi tidak perlu antri yang lama. Capnya gitu ya. Ya, Keren campingnya. banget. Jadi Iya. lebih cepat ya Kak ya? Imigrasinya dicopnya lebih cepat ya? Ya betul. Dengan Dan jalur selain daripada khusus. itu juga ya Renata Laude ya, kita ada e-visa. E-visa. Jadi visa selama ini kalau pasien dari Indonesia ke Malaysia itu dapat sebulan ya. Iya betul. Sama betul. saya datang sini pun sebulan juga. Jadi kadang-kadang setengah perawatan tu perlukan lebih. Seperti bayi tabung itu perlu 2 bulan. Panjang, 2 Atau bulan. jantung. Benar. Iya. Ya. Jadi bagaimana ya? Jadi bisa di-apply online sebelum kedatangan ke Malaysia untuk mendapatkan e-visa langsung terus dapat untuk 3 bulan. Oh oke. Jadi itu adalah salah satu MRTC melakukan untuk bantu pasien kita. Betul. Memperpanjangkan semasa di Malaysia untuk berubat, jalur khusus untuk pasien yang datang ke Kuala Lumpur International Airport. Setakat ni cuma Kuala Lumpur International Airport aja ya, baru dapat baik, jalur baik. tu. Lain itu, ya. InsyaAllah kalau dapat rezeki kita akan ke maybe ke Penang, airport yang di Penang juga, bandara. Ya, jadi kita rasa yang ini semua dapat memudahkan. Ada lounge di bandara ya. Jadi tidak ada reason ya tidak bisa datang ke Malaysia gitu. Tapi kalau misalnya saya orang awam nih, Farah kan mau datang ke Malaysia, aku sama Renata misalnya ada saudara mau ke Malaysia berobat gitu, nggak ada pendampingnya, Farah itu ada nggak sih fasilitas Iya kayak betul, gitu? saya lupa itu tadi ya mau share ya. Malaysia ada juga berarti? Ada juga. Kita akan oke. adakan servis pendamping. Servis pendamping. So kadang-kadang pasien kita yang berumur itu mungkin anak-anaknya nggak ada masa ya. Berumur nih Kak. Ya, ya, anak-anaknya nggak ada masa untuk menghantar ibu atau bapanya ke Malaysia, tapi perlukan seseorang yang bisa membantu ibu bapanya datang, Menjaga ya di sana menjaga. Jadi ada pendamping yang bisa membantu daripada sampai bandara hingga ke rumah sakit untuk buat appointment sampai habis. Ya. Keren loh ya. Enak ya, nggak perlu pusing. Iya, jadi kalau pengen aja sih ditemenin. Iya bisa. Ya, tapi itu perlu kebayaran betul. Tapi bagi saya ketenangan fikiran yang lebih penting. Ya. Saya setuju itu ketenangan pikiran. Betul, karena udah dibantu sama MRTC, kita ibaratnya ngebookingin juga kan. Kita rekomendasikan dokter juga, terus dibantu pendamping. Iya, so jadi end to end ya. Dari mula sampai ke akhir itu dibantu oleh Malaysia Healthcare. Bisa dijemput sampai Garbarata juga kan, Pak? Iya, dari Keluar dari pintu. pintu itu kebanyakan ya benar. Itu launch perwakilan kita yang di launch bisa membantu pasien kita datang keluar daripada pintu pesawat langsung melalui jalur pasien khusus itu, kemudian tunggu di lounge kita. Keren, Jadi keren. hospital kita pun ada mengadakan penjemputan langsung daripada bandara.
Ya. Bisa juga ya. Ini semua nih kadang-kadang orang tidak tahu ya. Iya. Ini udah pernah ke Malaysia semua. Jadi udah ya. Jadi kalau tidak tahu, ini yang kita lakukan sekarang ini untuk memberitahu Iya, kita ada betul. ini semua. Keren sih, karena untuk yang terutama pertama kali mungkin kayak biasanya. Pertama kali. Biasanya kayak bingung ya, mau nanya, dokternya yang mana, rumah sakit mana nih yang sesuai sama kondisi saya misalkan. Terus nanti di sana saya takut juga ditanya-tanya imigrasi, kan kadang mereka suka. Iya. Deg-degan ya ditanya. Itu Nggak salah. Itu kerjaan mereka. Gak apa-apa sih, memang harus ditanya ya. Ya, betul. Dan juga dijemput gratis juga ya Kak. Iya. Asalkan semua itu harus dengan perjanjian. Perjanjian. Perjanjian Dulu, ya. Sama ada dari di rumah sakit ataupun melalui Malaysia Healthcare. Kita bisa bantu. Kamu udah pernah berobat ke Malaysia nggak? Pernah. Medical Medical check up ya? Check up jangan berobat medical Medical check up. rumah sakit ya. Iya. Jaga kesehatan iya. Medical Kamu check up. pernah juga? Pernah waktu itu Gimana tuh, di rumah sakit KL sama Johor. Oke, El sama Johor. Kita jalan waktu itu naik mobil ya Bu Farah, kan 4 jam dari KL ke Johor. Johor 4 jam. Oh, enak juga ya berarti. Kalau pas emang iseng pengen ke Johor, dari misalkan aku turun KL langsung ke Johor tuh bisa ya. Bisa juga ya. Bisa. Oke. Tapi pasien kita nih kalau dari Indonesia tuh kreatif ya, pandai. Misalnya. Mereka akan cari jalur yang paling murah ya dan juga senang. Mungkin tak tapi kebanyakan lebih mungkin mau save cost ya. Ya. Jadi because mereka tahu kalau mau ke Johor itu mereka akan turun ke Batam. Iya, Batam betul. lebih dekat. Jadi macam saya bilang tadi, mau ke Malaysia itu begitu senang sama sekali. Terutamanya selepas pandemi ini, sekarang ini lebih banyak penerbangan. Penerbangan banyak ya. Kayak Malaysia Airlines, Garuda lah, apa nih, Asia. Jadi semakin banyak penerbangan yang dilancarkan. Jadi yang baru ini ada penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kertajati ya. Bandung ya. Bandung. Kemarin kita ke sana ya. Cirebon lagi dekat. Iya, Iya, betul. iya. Kertajati itu. Jadi udah ada, sebelumnya tidak ada. Betul, betul. Ya, jadi Yang- kita harapkan Malaysia Healthcare juga harapkan lebih banyak lagi penerbangan Betul. Ya. akan diadakan, terutama yang dari Kalimantan lah bagi saya, sebab saya jumpa pasien-pasien sana semua menanya saya, apa nih ada penerbangan nih? Saya kata saya bukan bekerja dengan Malaysia Airlines. Ownernya airline? Oh iya. Oh salah ya. Saya buat jalannya ya. Saya kira dia owner airline yang dimaksud Kak, ternyata bukan. Salah ya. Ternyata tidak. Ternyata tidak, Bu. Tapi Farah, tadi kan kita cerita tentang Malaysia Healthcare ya Farah. Ada Iya. aku Renata juga. Kalau kita mau tahu tentang Malaysia Healthcare tuh di mana Farah? Nah, Instagram. jadi ada kalau- TikTok juga. Iya, ada Media TikTok. media Sebenarnya sosial. informasi ini ada pelbagai Cara platform ya. dan cara. Selain melalui kontak perwakilan kita di Jakarta, kita ada juga melalui Instagram ya, IG ya, dan juga TikTok, Facebook juga. Oke. Jadi informasi kita selalu memberitahu melalui social media kita. Apa Kak namanya? Contek dulu Kak, nggak apa-apa dibuka. Saya, Cari contekan ya Kak? ya, sebab saya tidak biasa call kan. Oh, Kalau iya. Saya call saja dari batas. Jadi kalau pasien-pasien yang inginkan informasi mengenai Malaysia Healthcare, apa aja ya perlu ditanya, bisa WA saja kepada perwakilan kita yang dari Jakarta di nombor 0812 8971 0029. Saya ulang ya, 0812 8971 0029, ataupun bisa log in to our social media ya, Instagram, TikTok, malaysiahealthcare.id. Jadi situ ada. Kalau mau tahu di mana ada expo yang akan datang, kita akan ada beberapa expo yang akan hadir di Indonesia, di kota lain di Indonesia, dan informasi mengenai rumah sakit yang mana paket-paket kesihatan ada juga yang dijual di Instagram juga yang bisa boleh didapati oleh pasien-pasien kita. Jadi ke social media kita malaysiahealthcare.id. Ini kan Farah kita baru pulang dari Bandung. Setelah di Bandung ada kota-kota lain nggak? yang Iya memang pastinya kita akan selepas datang? ya kita Banyak mulai ya? tahun ini kita di Jakarta ya pada awal Februari. Betul. Kemarin tadi saya datang melalui Grab ya. Mbak itu bilang dia ke Lippo. Oh, iya? Dia datang pada acara kita. Oh, iya, dia datang Iya, juga. dia Kok datang. bisa ya? Ya Keren bisa banget. gitu Mbak ya. itu namanya siapa coba? Mbak masih ingat saya nggak? tidak tanya. Tapi dia kata ya saya Mbaknya nonton kemarin loh, Mbak. saya kemarin ke Lippo Mall katanya. Oke. Ya. Jadi kita pernah ke Jakarta bulan Februari dan ke Bandung bulan baru aja lepas Iya, baru ini ya. Iya. Bulan Juni. Jadi selepas ini kita akan ada di Surabaya dan juga di Makassar. Surabaya tu insya-Allah bulan Juli. Juli. Bulan Juli dan ya
dan juga di Makassar bulan September. Wih, sampai Makassar juga. Iya, ke Sampai pulau Sulawesi yang kita. lain. Ya. Dan tentunya- Indonesia Timur loh. Tentunya kalau pameran atau expo seperti itu paket-paketnya pasti yang ditawarin lagi promo dan lagi murah banget ya Kak ya. Ya, murah banget, tidak bisa dapat di mana-mana. Di mana-mana. Ya, even di hospital punya social media pun tidak ada dijual. Tidak, hanya ada di di Expo, Expo. Malaysia Healthcare Expo ataupun dikenali sebagai MHX. MH Expo 2023. Oke, Ya, itu jadi dia. mungkin selepas kita ke kota kedua tahun ini, insya-Allah tahun depan lebih banyaklah kota kita bisa pergi. Ya, betul. Sebab ramai yang tanya kapan ke Palembang, Iya. kapan ke Pekanbaru. Iya, sabar dong. Kami akan ke sana kalau tidak tahun ini, insya-Allah tahun depan. Oke, jadi memang menarik ya untuk membicarakan bahwa tadi ada kegiatannya juga banyak ya Kak di Betul. Indonesia, terutama untuk menghubungkan pasien yang memiliki kebutuhan untuk melakukan perawatan kesehatan ya Kak ya. Iya. Tentunya salah satunya dengan datang ke acara-acara yang diselenggarakan oleh Malaysia Healthcare. Healthcare. Jadi buku kesihatan ini adalah very sensitif ya. Ya, betul-betul. Kita bukan menjual baju ataupun Ya, benar. barang ya. Betul. Jadi kesihatan ini begitu sensitif. Jadi pasien itu kalau boleh mereka mau berjumpa face to face ya dengan rumah sakit, Ya. mendapat informasi. Ya, telefon bisa, social media bisa. Tapi kalau pasien dapat berjumpa langsung Kepuasan dengan hati ya. jadi Ya, bisa tahu lebih lanjut, bisa buat appointment. Jadi itu yang kami rasa yang kami patut pergi ke kota-kota lain di Indonesia untuk berjumpa pasien, untuk pasien bertemu dengan rumah sakit dari Malaysia. Ya, jadi kalau ada perlukan kita seperti saya bilang kita tidak mau sakit, tapi kalau diperlukan second opinion alternatif, jadi kita bisa bantu pasien-pasien kita. Oke, luar biasa ya. Nanti sih semoga aku. kita banyak acara lagi di Malaysia Betul, Healthcare ya. betul. Ya. Dan kita dapat informasi yang menarik sekali ya. Tadi saya tuh paling terpesona gitu ya Kak waktu Kak Farah ngejelasin bahwa ternyata Mau nyanyi lagu ya? Terpesona. Iya, saya mau nyanyi cuma nggak deh, ntar aja disimpan buat berikutnya. Waktu Kak Farah bilang Malaysia sebegitu concernnya, sebegitu fokusnya Laude sampai harga perawatan aja tuh diatur loh. Jadi karena memang buat sendiri harga juga kita mikirin juga sih Kak. Pastinya. Kayak Pastinya. gue sih mikirin ya Lau. Iya, penting Sebelum dong. berangkat gue cek juga nih kira-kira budget, karena budget juga pasti Iya. tapi kita Iya, cek betul. harus tahu di depan kan. Tahu di Betul. depan. Iya. Jadi memang perlu tahu informasi kayak gini tuh di awal. Dan untungnya ada organisasi Malaysia Healthcare yang bisa Iya. memberikan informasi kayak gitu Laude. Ya. Jadi juga satu lagi Renata Lodi, kalau Ya. lagi pasien yang pertama kali ke Malaysia, mungkin sebelum datang ke Malaysia itu mereka mau ngobrol dulu dengan dokter. Jadi kita ada juga telekonsultasi Oh, Bisa dengan juga ya? dokter. Ya, kita sediakan juga ada bukan semua rumah sakit, tapi ada rumah sakit tertentu juga yang kolaborasi dengan salah satu telekonsultasi di Indonesia untuk memberikan telekonsultasi sebelum keberangkatan ke Nah, Malaysia. itu lebih enak sih. Ya, Tanya-tanya jadi dulu kita ya. tahu ya what to expect, Iya. apa yang Sebelum berangkat langsung pemberangkatan gimana, Betul, bagaimana betul. keadaan saya, apa boleh. yang perlu saya ekspektasi sebelum ke Malaysia. Jadi kita adakan telekonsultasi bisa dilakukan. Oke. Ya. Oke, luar biasa. Nanti semoga Malaysia Healthcare banyak sekali informasi dari podcast ini ya Farah ya. Insyaallah. Farah ini kan Farah udah 4 tahun, kita mau main games dulu. Iya. kan? Kita mungkin ngobrol Malaysia. Sangat susah ya. Tentang Iya, Malaysia Healthcare dan kesehatan rumah sakitnya kita udahin dulu. Udahin dulu. Nanti tanya-tanya lebih lanjut bisa dilanjut di kolom komentar. Sekarang kita main games aja kali ya. Kayaknya enak nih kita Iya, betul. ajakin Bu Farah main-main quiz. Iya. Siap Bu Quiz Farah? ya? Oke. Kok jadi ibu ya? Main game ya. Farah, Bu Farah, tapi kalau kita Farah tahu ya, kalau Bu Farah tahu di Indonesia itu banyak sekali short term Oh iya, kata-kata yang pastinya. memang Singkatan. disingkat. Singkatan ya. Betul kan? Even nama mallnya pun disingkat ya. Apa coba Farah? Oh, CP apa CP? CP pastilah Central Park Oh, Mall udah ya. tahu. TA. 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 TA ya. Nggak tahu. TA mall apa ya? Sebelahnya CP. Sebelah CP. Oh, Taman Anggrek. Taman Anggrek. Ya, jadi nanti gamesnya- apa Kokas? Kota Kasablanca. Aku tanya kamu Oh pula iya, iya. ya. Atau Blanka. Sensi, Senayan City ya. Berarti Kak Farah udah ke semua Jakarta, mal-mal di Jakarta, dari Jakarta Pusat, Barat, Utara, Selatan, Timur dong ya? Bukan semuanya lah, tapi Oke. kebanyakannya udah. Oke. Laude udah siap sama
Yang senang ya. Ya, Iya. gampang. Jadi kita akan tantang Dapat Farah. hadiah nggak? kirain dapat Medical hadiah. check up. Kita akan tantang Farah, namanya gamesnya itu adalah fun games tebak singkatan gaul. Jadi kalau Farah tahu di Indonesia itu kan banyak yang disingkat-singkat ya Farah. Kayak misalnya tadi Farah bilang mall aja disingkat gitu Iya, kan. mall aja disingkat. Hubungan aja disingkat. Oh, gitu. aduh. Jangan curhat Jangan dong, Kak. curhat. Jangan curhat. Kalau mall tadi kan Farah juga bilang kan. Iya. WA. WA, WhatsApp lah. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, Jadi nanti oke. saya dan Renata akan tanya, nanti Farah boleh jawab seperti itu ya. Oke. Yang pertama mungkin Terlihat Apa saya tahu ya? atau enggak? kita coba ya Farah. Kita coba ya. Oke. Mantul. Itu saya tahu. Itu memang terkenal di Malaysia ya. Oh, ada juga Malaysia. ya? Iya, sering digunakan oleh orang Malaysia juga. Mantap betul. Ini Iya. kebanyakan orang games nih main FF nih. Oh iya. Main games Oh, ya, iya. mantul. Main apa? FF itu FF. ya? Orang Main main game. FF suka tuker rasa kadang-kadang. Oh, oke. Padahal kan yang main itu kan orang Saya nggak Indonesia main sama game. Malaysia kan. Ya, itu anak-anak suka main games biasanya. Kalau Wow. PHP apa Farah? PHP. PHP. Itu nggak tahu. Apa Pemberi itu? harapan palsu. Apa? Pemberi harapan palsu. Waduh. Nih dia suka kasih pemberi harapan palsu. Itu saya panggil bahasanya scammer. Scammer, Scammer. penipu ya. Penipu. Oke, berikutnya Apa ya? caper. Caper. Itu pun nggak tahu lagi. Apa lah Ca-nya apa Farah? Hah? Farah tahu nggak? Caper. caper? Tidak. Cari Cari perhatian. perhatian. Iya, Cari cari perhatian lagi. Cari perhatian. Cari perhatian. Dia emang bukan orang Indonesia nih. Tapi sama orang Indonesia paham ya? Paham, caper. Iya, ini bukan belajar di sekolah kan? Enggak. Ya, otomatis ini memang tahu ya. Iya. Hebat ya. Sahabat sehat pasti tahu juga. Kalau nggak tahu, berarti kamu generasi tahun berapa? Kalau Patut aku tak tahu, aku generasi biasanya lama. beda generasi, beda bahasa. Oh, okey, bahasa gaul. Apalagi ya, bucin. Itu aku tahu tuh sering dengar di TikTok, budak cinta. Iya, Budak betul. cinta. Bener ya? Iya, budak Oh, iya, Budak cinta bener. betul. Gua kadang suka kebalik buta atau budak. Budak ya bener. Budak cinta. Budak. Budak kan kalau di Malaysia artinya anak-anak. Anak-anak. Iya. Ah. Budak itu Indonesia tuh macam dia Lain tuh di sini. lain kayak Oh, iya? cari Macam eh, apa ya? Slave apa ya ya? kalau Indonesia. Oh, betul. Macam menghamba banget gitu kayak. Oh, serius Dia ya? kayak tergila-gila cinta gitu. apapun Wow. dilakukan gitu Apapun kan. dilakukan. WhatsApp-nya juga kalau nggak dibales dicari terus ya. Oh Kan dia iya. lagi curhat tau. Curhat apa? Curhat tahu, Apa? curahan hati. Iya, betul. Itu yang pertama kali saya belajar. Oh, iya? Bahas curhat itu. Curhatan hati. Jadi dia sedang menyampaikan isi hatinya. Isi secara hatinya. tidak langsung. Kalau Cooper Farah, Bu Farah Cooper. Cooper tuh bukan bag luggage. Cooper. Tulisannya Bu Farah KUPR. KUPR. Oh. Kurang pergaulan. Kurang Kok kita pergaulan. juga beda Kamu ya? berdua juga. Kurang pergaulan, Say. Enggak, pengertian kita Oh, iya? kurang pergaulan ya. Cooper lu ya? Iya, kurang pergaulan. Bener. Cooper bener nggak? Cooper kan? Gue yang salah. Salah. Yang Kurang pergaulan. Kurang perhatian. Kurang perhatian. Kurang perhatian ya? Oh, perhatian. Ini gimana sih kita? Kita juga beda pengertian, beda pemahaman. Iya sih, bukan kurang perhatian, Bahaya tuh. Cooper lu gitu. Tahu gua Cooper sih, kurang pergaulan kayak di rumah aja. Aku Tapi kurang perhatian itu make sense ya. Iya. Aku Cooper sama kamu. Kurang perhatian dari kamu. Dari kamu. Coba sahabat sehat, Cooper apa yang benar? Menurut aku itu kurang pergaulan. Menurut dia kurang perhatian. Kurang perhatian ya? Tapi yang Bisa dua ya? Oke. Oh iya iya. Oke lah. Kalau pansos? Pansos. Kan makin susah ya, bro. Pansos. PANSOS pansos. Enggak tahu. Panjat sosial. Ya ampun. Kalau Apa itu KUHP, maksudnya? KUHP baru KUHP. Kamu HP? Apaan KUHP? Ay, Kita undang-undang hukum pidana. ya, Perdata. Panjangnya. Nggak ada Aku itu tuh- anak hukum. Aku tuh batagor. Apa? Batagor tuh ini, Tahu Zai. goreng aku tahu. Banyak. Bakso. Iya, Bakso benar. tahu goreng. Tahu goreng. Bakso tahu goreng. Berarti Bu Farah lumayan juga ya, maksudnya Masih belajar ya? masih belajar. Cuman yang bahasa gaulnya kita ajarin lagi. Perkedel. Perkedel tau? Perkedel tuh makanan perkedel. Iya ada kepanjangannya, ada kepanjangannya. Ada panjangannya. Heeh. Persatuan kentang dan apa ya? Telur Ada ya? tahu. Perkedel. Perkedel. Telur kayaknya. Iya, persatuan kentang dan telur. Serius? Iya, serius. Aku ingat namanya Bukan- memang perkedel gitu aja. Itu kan kentang. Iya, ada Dihancur-hancur telur, ya. Itu iya. jadi perkedel. Ada Persatuan kentang. Persatuan ya, disatukan ya. Iya. Itu benar nggak sih, Lau? Aku kena masuk Bener. kelas ya. Iya. Ada lagi ketoprak. Itu selalu dengar juga. Nama kan nggak? Aku ingat itu namanya ketoprak. Benar, benar. Ketupat.
ketupat digeprek ya? Iya, ketupat toge digeprek. Dia isinya ketupat, bihun. Aku rasa itu kau makan di Bandung. Pakai sambal kacang. Oke, Bogor kan? Mungkin ada di sana juga. Pakai sambal kacang. Iya. Ada tahunya, ada lontongnya, ada bihunnya. Ada togenya. Tahu toge Kak? Toge, ya. Iya, ketoprak. Banyak lagi yang perlu Iya, banyak. Jadi kalau datang ke Indonesia, Bu Farah pasti tahu lah semuanya disingkat-singkat. Kayak dulu awalnya kayak nggak tahu ya WA, HP, handphone. Iya, handphone. Kalau di Malaysia ada singkatan-singkatan nggak kayak? Di Malaysia itu dia tidak ada singkatan ayat itu, dia cuma ada abbreviation macam apa nih satu 1M, One Malaysia, you know gitu. Oh gitu. Disingkatan kan melalui abbreviation itu yang alfabet ya, bukan ayat. Oh bukan ayat. Berarti huruf-hurufnya aja. Huruf-hurufnya. Oh oke. Itu beda sedikit lah. Nanti ajarin kita juga ya Kak bahasa-bahasa. Jadi kamu perlu ajar aku dong. Oh iya, kita Tapi saling yang mengajar. bagus aja ya, jangan yang, Iya pasti. jangan yang nggak bagus ya. Nanti aku ikut aja. Nanti salah sebut bahaya tuh. Lu kuper banget. Kalau misalkan lu cantik banget gitu ya. Enggak deh. Tapi kita sama-sama belajar ya Kak. Iya, Sama-sama- betul. Sama-sama belajar, sama-sama cari informasi di podcastnya Tanya Malaysia Healthcare. Ada lagi loh deh. Udah kali ya Farah, Bu Farah ya. Nanti kita bakal ada next episode lagi. Kita mungkin setelah dari Bu Farah kita akan mengundang berbagai macam narasumber juga, kita tanya-tanya Iya. Renata. Betul. Jadi tergantung mungkin kalau teman-teman juga ada ide nih, misalkan mau nanya apa, misalnya mau nanya panggil dong, mungkin rumah sakitnya atau Ya, mungkin rumah teman-temannya sakitnya yang- untuk share. Iya, kan? iya. Betul. Ataupun mungkin kita dapat Mitra dokter bisnisnya, juga iya, atau yang datang partnersnya. ke Jakarta, Betul. kan, yang bisa share. Because bagi kita informasi itu perlu di-share, Iya. bukan disimpan sendiri. Iya. Ya, dengan komunitas, dengan partners. Kita pun banyak partners juga ya. Betul. Yang kita kolaborasi dengan airline, dengan komunitas, dengan media. Jadi mungkin mereka juga bisa share juga. Betul. Kenapa mereka berkolaborasi dengan Malaysia Healthcare, apa yang diharapkan dan apa yang didapat membantu. Kolaborasi kita dengan partners itu tentunya untuk pasien kita. Apa-apa yang kita kolaborasi itu bagi add value to our pasien, bukan kepada Malaysia Healthcare tapi lebih kepada pasien kita. Diskaun untuk airline, Iya, benar. telekonsultasi Penting itu, Kak. dan juga travel agent. Jadi ini adalah penting untuk ekosistem Malaysia Healthcare, membantu pasien-pasien yang ingin berubat ke Malaysia. Oke, sukses terus ya untuk Malaysia Healthcare ya sukses nanti ya. terus Malaysia Healthcare dan juga Kak Farah dan tim-timnya ya tentunya amin. ya. Ya. Kita udah ngobrol banyak banget ya Lauda, jadi ngerti kenapa banyak juga yang cari opsi kedua berobat di sana, apa yang ditawarkan oleh Malaysia Healthcare untuk medical, apa sih sebutannya? Second opinion. Second opinion, betul. Ya, kayaknya aku cukup sih. Lauda, Terima kasih Bu Farah sudah Terima kasih hadir. juga. Ini adalah rumah Malaysia Healthcare. Iya. Nanti podcastnya Farah, Bu Farah, kita akan banyak sekali mengundang narasumber lainnya. Terima kasih Bu Farah sudah hadir. Terima di kasih Jakarta juga. dari Terima kasih Bandung. semua kerana sudi Nanti, mendengar ya. Iya, akan pulang lagi ke Malaysia ya. Atau Iya. masih mau jalan-jalan lagi? Ya, pasti jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. Sebelum pulang. Baik, terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa juga. dan sampai selamat di perjalanan. Oke, itu dia tadi ngobrol seru kita di podcast Lebih Dekat bersama Malaysia Healthcare. Dan jangan lupa teman-teman semuanya boleh like, subscribe, dan juga komen di bawah karena nanti banyak banget narasumber-narasumber yang bisa kita hadirkan juga di podcast ini. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye! Malaysia Healthcare, lebih dekat, lebih terjangkau.